Janganlah kita menumpuk kebiasaan negatif. Mungkin kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati, kita punya dendam, kita punya kejengkelan pada orang lain. Alkitab katakan buanglah semuanya itu. Kenapa? Kalau kita mencoba untuk menahan kebiasaan negatif kita, maka kita tidak dapat mengenal manusia yang baru. Amin ya. Manusia baru ini berbicara tentang apa? Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dapat kita rasakan setiap hari. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Shalom pemirsa, selamat pagi. Kiranya hari ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita sembah Tuhan Allah kita puji nama Dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu Tuhan, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini.
Hari yang indah, hari yang Kau berkati. Percaya Bapa, ada rahmat-Mu, ada sukacita membela firman-Mu ya Tuhan, menjadi awal yang baik untuk kami melangkah bersama dengan Kau Tuhan. Urapi hamba-Mu, jamaah pemirsa yang menyaksikan segala kebaikan Tuhan, bila kekuatan daripada Tuhan memenuhi kami dengan keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, yaitu menyediakan hidup kita untuk kuasa Tuhan bekerja. Amin ya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini ada banyak ruang-ruang, ada banyak aspek-aspek di mana izinkanlah Tuhan untuk dapat memenuhi seluruh ruangan itu dengan pribadi Tuhan. Amin ya. Saya percaya ketika hidup kita seluruhnya bekerja ada kuasa Tuhan, maka kita bisa melihat mujizat Tuhan setiap hari, pertolongannya setiap hari, kuasanya setiap hari. Kapan? Ketika Tuhan seutuhnya menguasai kehidupan kita. Tetapi kalau kehidupan kita ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang pesimis, ada hal-hal keraguan, ada dosa-dosa yang menghalangi, kuasa Tuhan tidak bisa tinggal dalam kita. Amin ya. Melainkan bagaimana caranya supaya bisa kuasa Tuhan utuh dalam kehidupan kita. Yang harus kita kerjakan adalah jangan biarkan kebiasaan negatif menumpuk dalam kehidupan kita. Jangan biarkan keburukan-keburukan menumpuk dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hal-hal yang jelek, habit-habit yang buruk menumpuk dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 8 sampai 10. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan, dikatakan ayat 8 di sana. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Tuhan. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di ayat 9, jangan lagi kita hidup dengan kebiasaan yang lama, cara hidupnya yang lama, perilaku yang lama, tingkah laku yang buruk yang lama, yang selalu menjadi penghalang kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Egoisnya kita, cara bicara yang jelek, perkataan kotor yang keluar dari bibir kita, itu menjadi penghalang untuk kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Alkitab katakan di ayat 10 itu bahwa kita, waktu kita menerima Tuhan, telah mengenakan manusia baru. Ciri-cirinya simple. Firman Tuhan katakan dia selalu diperbaharui. Artinya apa? Yang namanya diperbaharui tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi selalu diperbaharui. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin menikmati kebaikan Tuhan. Amin ya. Yang kita kerjakan, janganlah kita menumpuk kebiasaan negatif. Mungkin kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati, kita punya dendam, kita punya kejengkelan pada orang lain. Alkitab katakan buanglah semuanya itu. Kenapa? Kalau kita mencoba untuk menahan kebiasaan negatif kita, maka kita tidak dapat mengenakan manusia yang baru. Amin ya. Manusia baru ini berbicara tentang apa? Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dapat kita rasakan setiap hari. Kita baca selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk kita dapat membuang semua hal yang negatif? Yang pertama, fokuslah selalu kepada hal-hal yang positif. Fokuslah selalu pada hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kita buka Alkitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian dikatakan sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sebuah surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dibilang begini, aku, kata Paulus, sebagai seorang rasul, sekalipun ada yang menghina, sekalipun ada yang mengejek, sekalipun ada orang-orang yang tidak menerima pengajaranku, dikatakan Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia selalu fokus pada hal yang negatif. Semua yang baik, semua yang bijaksana, semua yang suci, yang patut didengar, pikirkan itu. Yang lain bagaimana? Jangan fokus ke masalah kita.
Jangan fokus ke masalah-masalah negatif kita. Jangan fokus pada orang-orang yang menghina kita. Mari sama-sama kita belajar agar kita mampu membuang semua hal-hal yang negatif. Mari sama-sama kita belajar untuk fokus kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara iman, perkara-perkara percaya pada firman Tuhan. Amin. Yang kedua selanjutnya, bagaimanakah caranya agar anak-anak Tuhan dapat membuang semua hal yang negatif? Yang kedua, belajarlah untuk selalu mengucap syukur sekalipun masalah kita masih berlangsung. Amin. Ada banyak orang bisa mengucap syukur kapan? Tunggu masalahnya selesai. Orang mengucap syukur kapan? Tunggu dia keadaannya baik-baik saja. Alkitab katakan apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, belajarlah untuk mengucap syukur pada Tuhan. Amin ya. Karena hari ini kita ada, pagi ini kita boleh bangun dengan Tuhan, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah setiap hari kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita lihat Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang ke-17 dan ayat 18. Ini ayat luar biasa. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 begini, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ini kisah Nabi Habakuk. Waktu itu bangsa Israel sebuah penjajahan. Hasil ladang semuanya habis, hasil ternak semuanya habis. Sedangkan Habakuk punya anak istri, punya kebutuhan hidup. Habakuk ini seorang hamba Tuhan bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, lembu ternak sapi semua diambil musuh, Habakuk bilang begini, aku tidak menangis, aku tidak bersedih hati. Justru kata ayat itu, namun aku akan bersorak-sorai di mana? Dalam Tuhan. Masalah boleh ada, goncangan hidup boleh ada, pergumulan boleh ada, problem boleh besar, tapi sukacita tidak boleh hilang. Mari sama-sama kita belajar untuk kita dapat menghilangkan hal yang negatif. Mari sama-sama kita munculkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Dikatakan sana beria-ria di dalam Allah yang selalu menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat membuang semua hal yang negatif? Yang ketiga, izinkanlah Tuhan masuk dan berkuasa dalam kehidupan kita. Saya akan baca ayat terakhir, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Alkitab kata dengan sangat jelas, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin ya. Berarti kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam masa depan kita, yang ketiga, yang terakhir, izinkanlah Tuhan ambil bagian dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan bekerja sama dengan kita dalam keluarga kita. Izinkanlah Tuhan ikut campur dalam bisnis kita. Kenapa dikata begini? Karena jikalau dia tinggal dalam keluarga kita, tinggal dalam bisnis kita, dan ada firman Tuhan di sana, Alkitab katakan minta. Yang menjadi kebutuhan kita, minta pada Tuhan. Yang menjadi kerinduan kita, minta pada Tuhan. Yang menjadi pergumulan kita, sampaikan kepada Tuhan. Alkitab berjanji dan bergaransi, kamu akan menerimanya. Yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, izinkanlah hidupmu, izinkanlah hidup saya secara pribadi, seluruh pemirsa ini saat menyaksikan pada acara pagi hari ini, sama-sama kita belajar, Tuhan, inilah hidupku, biarlah segalanya Tuhan, aku melibatkan pribadinya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, yang pertama kita belajar fokus pada hal-hal yang positif. Yang kedua kita belajar untuk mengucap syukur sekalipun masalah kita masih besar. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan bertindak langsung ke depan kita. Maka hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita akan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami diberkati ya Tuhan.
Kami ada banyak masalah, kami punya banyak problem ya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, kami jauh lebih besar ya masalah kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mampu mengucap syukur, fokus pada hal-hal yang positif ya Tuhan. Dan kami mengizinkan Engkau ya Tuhan masuk dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam bisnis kami. Percaya Bapa bahwa hidup kami, pribadi kami akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan bagi hamba-hamba yang sedang sakit Bapa. Biarlah bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, sakit kanker, sakit Yesus osteoporosis ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan yang mau mengganggu iman kami, katakan di dalam nama Yesus kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi, ada kuasa Tuhan terjadi, ada perkara Tuhan yang besar yang terjadi. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dulu, sekarang, pada hari ini ya Tuhan masih terus berlanjut menjamah seluruh hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapa kami yang baik ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang mensejahterakan ya Tuhan. Dengan anugerah-Mu yang besar menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kudus, bangsa yang Kau berkati ya Tuhan. Biarlah janji-janji firman-Mu tergenapi bagi bangsa ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Pimpin kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Ajar kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami klaim jadi firman Tuhan. Di haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Janji-Mu kami percaya Tuhan. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Kami percaya ada Yesus, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu, katakan dengan iman, masih ada Yesus. Karena Yesus selalu menopang.